Pemirsa portal sejarah yang kami hormati, terima kasih telah kembali bersama kami. Sebelumnya, kami memohon maaf karena cukup lama tidak menghadirkan konten terbaru. Kedepan, kami akan berusaha menjaga konsistensi agar dapat terus menghadirkan kisah-kisah sejarah yang menarik dan bermanfaat. Pada episode kali ini, kita akan membahas sosok wali kota Bandung berikutnya, yaitu Ukar Bratakusumah, wali kota ketiga kota Bandung setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti dua pendahulunya, Raden Atmadinata dan Syamsurijal, Ukar Bratakusumah harus memimpin dalam situasi yang sangat sulit. Saat dirinya menjabat, kota Bandung telah berada di bawah pendudukan Belanda, sehingga roda pemerintahan tidak dapat dijalankan dari ibu kota yang sesungguhnya. Ukar Bratakusumah lahir di Kampung Ciwahangan, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis, pada 16 Oktober 1911. Ia merupakan putra pasangan Nyi Raden Kusumah Ningrum dan Raden Muhammad Bratakusumah. Ia adalah anak kelima dari 9 bersaudara. Di antara saudara-saudaranya, kakak sulungnya, Raden Ema, menjadi sosok yang banyak memengaruhi pemikiran serta perjalanan hidup Ukar di kemudian hari. Memasuki usia dewasa, Ukar menikah dengan Nyi Raden Enok Suwarsih pada 15 Oktober 1934. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 6 orang anak. Perjalanan pendidikannya dimulai di Hollandse School atau HIS di Purwakarta. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Meerwijkgebreid Lager Onderwijs atau MULO di Bandung, kemudian meneruskan ke Algemeen Middelbare School atau AMS di Batavia. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Ukar melanjutkan studi di Technische Hogeschool atau THS, Cikal Bakal Institut Teknologi Bandung, dengan mengambil jurusan Teknik Sipil. Usai menyelesaikan pendidikannya, Ukar mengawali karir sebagai guru kursus. Tidak lama kemudian, ia dipercaya memimpin sekolah MULO yang didirikan oleh Paguyuban Pasundan. Hubungannya dengan organisasi tersebut juga sangat erat. Ia tercatat sebagai anggota aktif, bahkan pernah menjabat sebagai sekretaris. Karirnya di pemerintahan dimulai ketika Raden Atmadinata menunjuknya sebagai Direktur Teknik Kota Bandung. Pada masa pendudukan Jepang, Ukar dipercaya menjadi anggota Chuosangiin mewakili Priangan Shu. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Komandan Barisan Pelopor, salah satu organisasi yang berperan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Ukar dipilih menjadi Wakil Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNIT Priangan. Tak lama kemudian, ia dipercaya menjadi pembantu Gubernur Jawa Barat bidang kemakmuran. Jabatan tersebut diembannya hingga beberapa waktu setelah peristiwa Bandung Lautan Api pada tahun 1946. Pada Agustus 1946, Departemen Kemakmuran mengangkatnya sebagai Inspektur Perindustrian dan Kerajinan Jawa Barat. Namun, jabatan itu tidak dipegangnya dalam waktu lama. Menteri Dalam Negeri kemudian memintanya melepaskan posisi tersebut karena Ukar ditunjuk sebagai Wali Kota Bandung, menggantikan Syamsurijal yang dipindah tugaskan ke Surakarta. Meski telah resmi menjadi wali kota, Ukar tidak dapat menjalankan pemerintahan dari Kota Bandung. Pendudukan Belanda memaksa pemerintah Kota Bandung berpindah ke Garut. Keadaan pun belum sepenuhnya aman. Ketika Garut juga menjadi sasaran agresi militer Belanda, Ukar bersama aparat pemerintahan harus terus berpindah-pindah untuk menghindari penangkapan dan menjaga keberlangsungan pemerintahan Republik. Salah satu tempat yang cukup lama menjadi pusat aktivitasnya adalah Cigorowong. Dari lokasi inilah Ukar sering berkoordinasi dengan Tentara Republik Indonesia atau TRI serta berbagai badan perjuangan lainnya. Letaknya yang relatif jauh dari pengawasan sekutu menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat yang strategis untuk menjalankan pemerintahan secara bergerak.
Di tengah situasi revolusi, Belanda mendirikan negara Pasundan sebagai bagian dari strategi memecah belah Republik Indonesia. Ukar Bratakusuma termasuk salah satu tokoh yang pernah diajak bergabung, bukan hanya oleh pihak Belanda, tetapi juga oleh sejumlah tokoh bangsa Indonesia yang mendukung negara federal tersebut. Namun, Ukar tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk mengkhianati Republik Indonesia. Seluruh ajakan itu ditolaknya tanpa ragu. Dedikasi dan kesetiaannya kepada Republik akhirnya mengantarkan Ukar Bratakusuma pada tanggung jawab yang lebih besar. Sekitar tahun 1948, ia mengakhiri masa jabatannya sebagai Wali Kota Bandung setelah dipercaya mengemban amanah sebagai Gubernur Jawa Barat. Bagaimana kiprah Ukar Bratakusuma sebagai Gubernur Jawa Barat dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia? Nantikan pembahasannya pada video berikutnya.